Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman. Kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua dalam pembahasan al-asma' was sifat adalah kullu fahmin fi babil asma'i was sifat ala khilafi fahmi salaf as-salih fahuwa batil. Setiap pemahaman dalam pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih, maka itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Siapa mereka as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang terkenal, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada masaku, itu para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan masa setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah as-salaf as-salih. Mereka adalah orang yang paling memahami tentang Al-Quran, paling memahami tentang maksud dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Siapa as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kemudian ansar, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diberikan jaminan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang dipastikan keselamatan bagi mereka di akhirat kelak. Dan mereka adalah para sahabat. Merekalah as-salaf as-salih. Dari merekalah kita wajib mengambil pemahaman tentang akidah kita, khususnya pemahaman tentang al-asma' wa sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Sehingga segala pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berseberangan atau bertentangan dengan pemahaman mereka, para sahabat, atau yang mengikuti mereka di atas kebaikan, maka itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil. Sebagai contoh sederhana, di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kelak di padang mahsyar ketika terjadi kiamat, setelah terjadi kehancuran alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segenap manusia di satu padang untuk diadili. Ketika itu Allah sebutkan dalam ayat ini, wa jaa'a rabbuk. Kemudian datanglah Allah, datanglah Rabbmu. Wal malaku saffan saffa. Kemudian datang para malaikat dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Para sahabat as-salaf as-salih dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti pemahaman para sahabat, mereka semua sepakat memahami ayat ini apa adanya. Bahwasanya kelak di hari kiamat, di hari pengadilan, Allah akan benar-benar datang. Allah datang. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa jaa'a rabbuk. Allah benar-benar datang. Mereka tidak mentakwilnya, mereka tidak mengatakan ayat ini majaz, kiasan, bukan Allah yang datang sebenarnya. Tidak, mereka tidak memahami demikian. Para sahabat memahami ayat ini apa adanya, sesuai dengan makna bahasa Arab yang murni. Berarti Allah Subhanahu wa taala kelak memiliki sifat datang, dia akan datang. Kita kembali kepada kaidah, semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Manakala Allah Subhanahu wa taala misalkan memperkenalkan dalam ayat ini tentang dirinya bahwasanya dia akan datang untuk mengadili manusia kelak di padang mahsyar, maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak benar-benar akan datang. Tentang bagaimana Allah datang, kita tidak dibebankan untuk memikirkan hal itu. Kita kembali kepada kaidah yang pertama, itu bukanlah ranah akal kita.
Ya. Di sini tidak ada ranah bagi kita untuk berijtihad tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah taslim, ketundukan terhadap apa yang Allah informasikan, apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui kitabnya. Jadi sekali lagi, para sahabat as-salaf as-saleh, mereka telah memahami ayat ini bahwasanya Allah benar-benar akan datang dengan datang yang sifatnya hakiki, ya. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berijtihad, ya, dengan pemahaman kita sendiri. Karena pemahaman berdasarkan kaidah ini bersifat tauqifi. Pemahaman dalam bab ini bersifat tauqifi, harus bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-salaf as-saleh. Maka berdasarkan kaidah ini kita bisa menilai kekeliruan orang-orang yang menafsirkan wajah Rabbuk dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan yang datang bukan Allah, yang datang bukan Rabb, melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti memalingkan makna ayat tersebut dari makna yang makna zahir yang seharusnya tanpa ada indikasi yang kuat, ya, tanpa ada dalil atau indikasi yang kuat. Di sini kita mengatakan tidak ada satupun para sahabat salaf as-saleh yang mengatakan wajah Rabbuk bermakna kelak akan datang pahala dari Rabbmu. Ya. Yang mereka fahami adalah Allah benar-benar akan datang di hadapan para hambanya, mengadili para hambanya di padang mahsyar kelak. Contoh berikutnya, pada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, benar-benar beristiwa di atas arasy-Nya. Banyak orang yang mengatakan istawa di sini bermakna istaula, menguasai. Jadi makna ayat ini kata mereka, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Ini berarti menyelewengkan makna ayat ini dari makna zahirnya tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah yang kuat, tanpa ada indikasi yang kuat. Kita kembalikan kepada kaidah ini. Pemahaman yang bertentangan dalam bab al-asma wa sifat dengan pemahaman as-salaf as-saleh itu maka itu adalah pemahaman yang keliru. Apakah ada di antara as-salaf as-saleh yang mengatakan istiwa dalam ayat ini bermakna istaula? Tidak ada. Maka dari kaidah ini kita bisa menimbang, ya, anggapan sebagian orang bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, maksud ayat tersebut adalah Allah menguasai arsy. Kita bisa menimbang bahwasanya itu adalah pendapat yang batil, yang keliru berdasarkan kaidah ini. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.